Menetapkan 3 orang menjadi tersangka atas kasus tawuran di Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, 22 orang remaja yang terlibat tawuran juga diamankan. Tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota membubarkan tawuran yang terjadi akhir pekan lalu. Saat membubarkan tawuran, saksi mengatakan beberapa di antaranya melompat ke Kali Bekasi. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti berupa minuman keras dan senjata tajam di lokasi kejadian. Dari 22 orang yang ditangkap, 3 diantaranya kedapatan memegang senjata tajam sehingga dijadikan tersangka. Polisi juga mengamankan 30 unit sepeda motor dan 8 unit handphone yang diduga terkait dengan aksi tawuran tersebut. Sebelumnya 7 jenazah ditemukan mengambang di Kali Bekasi pada Minggu. Ketujuh jenazah itu diduga menjadi bagian dari penangkapan pelaku tawuran yang nekat loncat ke Kali Bekasi saat hendak ditangkap oleh polisi. Ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi dan ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap. Sehingga para saksi ada beberapa orang yang diamankan oleh tim perintis. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi, sudah ada jurnalis BTV Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Febiola di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat malam, Andrea. Hingga malam ini apakah seluruh jasad sudah berhasil diidentifikasi? Dan apakah hingga malam hari ini pihak keluarga dari seluruh korban sudah datang untuk memeriksa anggota keluarga mereka yang tewas dalam kejadian ini, Andrea? Ya, selamat malam Nisrina dan juga pemirsa BTV. Memang sebelumnya dari Kabid Yandokpol RS Polri Kramat Jati, yakni Heri Wijatmoko, mengatakan bahwa memang hingga saat ini masih belum dapat melakukan identifikasi kepada 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat. Memang Heri juga mengatakan bahwa kepada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, ini dapat mohon untuk melaporkan kepada tim antemortem untuk nantinya didaftarkan kemudian dijadikan data antemortem. Dan kemudian juga hingga sejauh ini dari pihak RS Polri mengatakan bahwa baru ada 5 keluarga yang melaporkan adanya kehilangan anggota keluarga mereka. Dan sementara itu Heri juga menyebut bahwa ke-7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi ini sudah ditemukan dalam keadaan yang membusuk sehingga identifikasi secara visual ini sulit untuk dilakukan. Sehingga Heri menyebut bahwa timnya saat ini melakukan 2 metode untuk melakukan identifikasi, yakni yang pertama adalah primary identification dan kedua adalah secondary identification, di mana primary identification ini berkaitan dengan melakukan tes DNA, yakni bisa menggunakan sidik jari, gigi dan juga kuku. Kemudian kalau secondary identification ini dapat menggunakan barang yang menempel pada tubuh korban, salah satunya diantaranya bisa menggunakan jam tangan, kemudian pakaian hingga juga sepatu begitu. Dan tentunya apabila ada keluarga yang mendatangi Rumah Sakit Kramat Jati, ini akan sangat membantu apabila mereka membawa barang pribadi milik jenazah, diantaranya ini seperti topi, kemudian juga dapat membawa sikat gigi dan kemudian juga dapat membawa sisir untuk membantu jalannya agar lebih mudah melakukan tes DNA. Dan juga selain itu Heri juga mengatakan bahwa identifikasi kepada jenazah ini dapat dilakukan lebih cepat apabila kerabat yang datang ke RS Polri ini merupakan ibu atau ayah dari jenazah, karena ini dapat lebih memudahkan untuk dalam waktu identifikasi yang diperlukan, karena apabila menggunakan metode yang dilakukan pada saat ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 minggu. Dan juga untuk saat ini memang Nisrina dan juga pemirsa baru ada 5 keluarga yang menyatakan adanya kehilangan dari anggota keluarganya. Untuk itu diingatkan juga kepada masyarakat apabila ada yang merasa bahwa kehilangan anggota keluarganya sejak Jumat, ini dapat melaporkan kepada RS Polri di gedung DVI RS Polri Kramat Jati, ya, karena saat ini memang dari pos antemortem ini masih terus dibuka. Begitu Nisrina, kembali ke studio. Ya, Andrea, tadi Anda sebut bahwa sejauh ini sudah ada 5 keluarga yang lapor terkait dengan kehilangan anggota keluarga tersebut. Apakah ini belum dapat dipastikan bahwa dari ke-5 keluarga ini salah satunya memang
korban dari ketujuh remaja yang tewas tersebut. Seperti apa, Andrea? Ya, Nisrina dan juga pemirsa BTV, memang identifikasi sampai saat ini masih belum selesai dilakukan karena untuk dari tim forensik juga baru melakukan identifikasi ini pada kemarin, sehingga Heri juga masih menyebutkan masih dibutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil dari tes DNA yang dilakukan pada tubuh dari jenazah korban. Dan kemudian memang seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa memang masih baru ada 5 keluarga yang melakukan atau melaporkan adanya kehilangan anggota keluarga mereka dan juga melaporkan ke RS Polri, dan memang masih perlu dilakukan identifikasi karena berdasarkan timelinenya juga ini baru dilaporkan adanya jenazah yang mengambang begitu pada minggu pagi kemarin, sehingga sampai saat ini masih dibutuhkan waktu untuk melakukan identifikasi. Demikian, Nisrina. Baik, dari segi kondisi fisik ini sudah tidak bisa untuk diidentifikasi karena kondisinya sudah membusuk dan saat ini masih dalam tahap identifikasi berdasarkan tes DNA dari pihak keluarga begitu ya. Nah, Andrea, dalam keterangannya ini kan polisi menyebutkan bahwa 7 remaja ini sempat berkumpul bersama puluhan temannya dan minum minuman beralkohol. Apakah hal tersebut ini juga sudah dipastikan dari hasil otopsi korban? Ya, Nisrina dan juga pemirsa BTV, memang sebelumnya ini dari pihak polisi mengatakan bahwa ada pengaruh dari minuman beralkohol di tempat para remaja ini berkumpul, yaitu di Jalan Cipendawa di Gubuk di perusahaan semen di Jati Asih, Kota Bekasi. Namun memang dari pihak RS Kepolisian ini belum mention adanya pengaruh dari alkohol tersebut, dan berdasarkan hasil identifikasi dasar yang dilakukan ini memang tidak ditemukan adanya luka-luka akibat tawuran di tubuh korban, baik itu luka terbuka, kemudian luka iris maupun luka tusukan, di mana memang sebelumnya warga ini, kalau kita ingat kembali bahwa sebelumnya warga menemukan 7 jenazah ini di Kali Bekasi, tepatnya di belakang Masjid Al-Ikhlas pada hari Minggu, yakni pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan kemudian baru dilaporkan kepada kepolisian sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana juga polisi ini konfirmasi bahwa penemuan dari 7 mayat itu diduga karena adanya tawuran, dan terlebih saat itu polisi juga sedang berpatroli untuk mencegah insiden atau peristiwa dari tawuran tersebut, dan polisi menangkap sebanyak 15 orang tersangka dan 3 diantaranya ini membawa senjata tajam. Jadi untuk perihal alkohol ini dari tim forensik maupun identifikasi memang masih belum dikatakan apakah ada pengaruh dari alkohol terhadap 7 jenazah korban yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Demikian, Isrina. Baik, hingga saat ini belum dapat dipastikan terkait dengan kandungan alkohol dari tubuh para korban dan proses identifikasi juga masih terus berlangsung. Terima kasih Andrea Hosana, jurnalis BTV atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.